Bidadari, chapter 53. Melengkapi nafkah. Jangan mimpi, aku gak sudi, lepasin aku. Jelas saja Aida marah besar ketika mendengar itu. Siapa juga yang mau tidur dengan laki-laki seperti Reiko? Dia masihlah wanita normal. Tentu saja ini tidaklah tersirat di dalam benaknya. Jijik yang ada. Kalau kamu tidak mau, jangan membuat aku memaksamu dan melakukan itu padamu. Aku masih punya hak untuk melakukan itu, bukan? Hahaha. Kalau kamu minta aku melakukan itu, maka jangan salahkan aku jika aku menceritakan pada kekasihmu Ratu Lebah. Jangan panggil dia begitu. Apa? Selingkuhan suamiku. Dibuat kesal begini, tentu saja Aida tak mau kalah. Yang membuat Reiko malah kembali tersenyum. Pintar kamu. Tapi setidaknya aku ingin kamu menghargaiku di rumahku. Tegas Reiko. Aku tidak suka orang bicara denganku tanpa menatapku. Dan aku pun juga menghargaimu dan memenuhi semua kebutuhan keluargamu. Jadi, bicara denganku sambil menatapku. Mengerti? Kalau bukan karena permintaan ibu, aku harus menjaga hubunganku dengannya. Dan karena kebaikannya juga yang memenuhi kebutuhanku, tentu saja tidak akan aku menganggukkan kepala seperti ini. Aida terpaksa setuju. Dia memang tadi mengangguk pelan setelah berpikir beberapa detik. Aku udah setuju. Ya memang kamu harus setuju. Belum selesai Aida bicara, Reiko sudah berdesis lagi. Karena di agreement yang sudah kamu tanda tangani juga sudah jelaskan di sana. Apapun yang aku inginkan di rumah ini, kamu harus memenuhinya. Aida tidak lupa dengan kertas-kertas yang dia tanda tangani di hari pernikahannya dengan Reiko. Aida pun kembali menganggukkan kepala. Kalau begitu, sekarang tolong lepaskan tanganku. Ya, Reiko memang masih megang tangan wanita yang sudah dinikahinya itu. Saat Aida mengingatkan kondisinya yang masih dicengkeram lengannya, meski dagunya sudah dibebaskan. Kamu mau masak apa? Sambil bicara begini, Reiko akhirnya melepaskan tangan Aida dan matanya menatap ke sesuatu yang membuat dirinya tersenyum dalam hati. Aku lupa. Aku ingin dia melepaskan cincin pernikahan itu, tapi sudah sebulan lebih aku tidak membahas masalah ini. Reiko mengingat sesuatu. Aku benar-benar lupa karena semua pekerjaanku dan aku tidak fokus ke sana. Baru sekarang aku memperhatikannya lagi kalau dia masih memakainya. Inilah yang membuat dirinya geli dan ingin sekali menanyakan kenapa Aida masih memakainya. Tadinya aku ingin membuat sandwich dengan spinach, tapi Reiko jadi mengurungkan bertanya karena Aida sudah terlanjur bicara. Biarkanlah Aida memakainya. Kalau macam-macam lagi, aku akan mengungkit soal hubungan kami. Dia sepertinya lebih mudah menurut kalau diingatkan siapa dia, kan? Reiko menerka-nerka. Tapi sayang, waktuku sudah habis, terlalu banyak bicara dengan Anda. Jadi silakan Anda bawa ini saja, Pak. Sambil mendengarkan Aida bicara. Aida berceloteh tadi sambil memberikan satu bungkus roti tawar yang masih ada di dalam wadah plastik rotinya dan belum dibuka dengan satu jar selai kacang dan menaruhnya di meja di tempat biasa dia menyiapkan makanan. Sedang ngambek denganku, Sampai akhirnya Reiko melipat tangannya di depan dada dan dia tersenyum sambil menanyakan ini. Tidak sama sekali, Pak. Aida bicara sambil menunjuk ke jam dinding yang tentu saja masih bisa dilihat oleh Reiko. Tapi gara-gara Anda, saya tidak bisa menyiapkan apa-apa lagi. Ini sudah hampir jam 6. Benar yang dikatakan Aida, jam 6 kurang 15 menit. Lagi-lagi tidak ada yang salah dengan yang dia katakan. Reiko memang harus kerja, kan? Oleskan selai kacangnya di piring. Nanti aku akan membawa piringnya ke atas dan tuangkan satu gelas susu. Tanpa bicara apapun, Aida pun melakukan apa yang diperintahkan Reiko. Walaupun dengan perasaan yang entah sudah berapa banyak dia mengumpat. Walaupun kamu kesal padaku, tapi di rumah ini kamu tetap harus mengikuti peraturanku. Dan aku tidak suka seseorang cemberut di hadapanku. Ya Tuhan, sampai kapan engkau menguji kesabaranku? Apa salahku sampai aku dapat ujian seperti ini? Sampai tak tahan sekali Aida, hingga berpikir begitu di dalam hatinya. Meski sekarang pandangannya sudah menatap Reiko dengan senyum. Baiklah Pak, Anda mau saya tersenyum seperti ini? Ya, lebih bagus. Reiko bicara sambil menarik piring yang sudah diberi selai roti di atasnya oleh Aida. Anggap saja aku ini adalah seorang pemimpin perusahaan yang menyebalkan. Tapi tetap saja, sebagai karyawan, kamu harus menghormatinya, bukan? Dan itu adalah kata-kata terakhir yang terurai dari bibir Reiko sebelum tangan yang satu lagi mengambil gelas berisi susu yang masih ada di tangan Aida. Karena memang baru dituang tadi olehnya dan belum sempat ditaruh di meja. Aku masih suamimu. Bersentuhan tangan begini gak masalah, kan? Sindirnya. Sungguh memerahkan wajah Aida karena marah. Meski wanita itu tak bicara.
Jangan lupa, nanti cari makanan yang benar untuk buka puasanya. Tadi pagi kamu udah gak sahur kan? Jadi jangan hanya makan roti tawar dengan selai kacang seperti ini untuk buka puasa. Sekali beli online aja, beli makanan yang kamu mau dari restoran di dekat sini. Ucapnya lagi sebelum berbalik badan menuju ke arah tangga. Dan sebaiknya kamu beli sendal untuk di dalam rumah. Apartemen ini dingin. Jangan sampai kamu sakit gara-gara gak pakai sendal merapikan rumah ini. Yaks, peduli apa sih aku sakit atau enggak? Aida gemas sendiri sambil mengempalkan tangannya di dapur itu. Namun dia tidak mengatakan apapun karena orang yang tadi bicara dengannya sudah membalikkan badan menuju ke arah tangga. Mau aku pakai sendal? Tidak, bukan urusannya. Lagian ngapain juga dia pikirin makananku? Dia pikir aku kan senang gitu. Dia memperhatikan apa yang aku makan. Jelas aja Aida kesal. Dia tidak sama sekali ingin mencari perhatian orang itu. Tapi kata-kata Reiko memang tidak bisa dipungkiri juga sih. Kalau sempat membuat dirinya tidak menyangka juga kalau Reiko tahu kebiasaannya sampai ke urusan sendal. Tapi harusnya aku tahu kalau dia akan memantauku dari CCTV rumah ini. Aida sadar sesuatu yang selama ini tak terlalu diperhatikannya. Dan mungkin dia juga tahu kebiasaanku puasa Senin Kemis. Lagi pula setiap pagi dia pasti bertanya kenapa aku tidak makan siang. Dan aku juga menjelaskan kalau aku puasa. Bodoh, harusnya aku sadar. Dia pasti cek CCTV atau cek isi kulkas. Bisik hati Aida yang memang sebelumnya pernah ada conversation seperti ini juga dengan Reiko. Tapi waktu itu dia tidak terlalu memperdulikannya dan tidak menyangka kalau Reiko tidak melupakan apa yang dia katakan untuk bela diri. Dirinya memang tak peduli, makanya tak menggubris CCTV yang saat ini mata Aida mengarah pada satu titik CCTV dan melihatnya sinis. Dari pandanganku ke CCTV, ini harusnya kau tahu kalau aku sebenarnya tidak menyukaimu menggangguku. Itu yang diucapkan lirih olehnya yang hanya terdengar oleh telinganya saja. Tapi tentu saja orang yang melihat CCTV itu harusnya sadar kalau dirinya kesal. Dan yang lebih menyebalkannya lagi, aku seharusnya mengatakan padanya kalau aku minta dia ambil makanannya jam 6 pagi aja. Tak perlu melihatku ada di sini. Kenapa juga aku malah lupa? Ini pula yang buat Aida mengumpat di dalam hatinya. Kata-kata yang paling penting yang harus dia sampaikan justru tidak bisa dikatakannya. Untuk beberapa detik sebelum dialihkannya pada meja di mana roti tawar dan selai berada, Aida mengambil itu semua dan merapikannya dengan sebuah ide yang ada di benaknya, membuatnya tersenyum. Baiklah, sepertinya aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan, bisik dalam hati Aida yang merasa sangat bahagia. Karena mungkin dengan cara itu, aku bisa membuatnya tidak harus bertemu denganku lagi tanpa aku bicara dengannya seperti pagi ini. Pikir dalam hati Aida makin yakin. Tapi sebenarnya apa yang Aida rencanakan?